alkil aminnya, maka ini akan menjadi nukleofilnya, dan kita tahu bahwa di sini ada karbon yang bermuatan parsial positif, maka yang terjadi adalah serangan dari nukleofil terhadap karbon karbonil tadi, ya seperti itu. Ya, kemudian kita dapatkan senyawa intermediat ini ya, di mana bahwa di sini terjadi perubahan dari sp2 pada C di sini dari sp2 menjadi sp3. Jadi ini intermediate tetrahedral seperti itu. Nah, tentu saja senyawa intermediat ini tidak stabil. Selain oksigennya bermuatan negatif, di sini masih ada muatan positif pada N-nya, gitu ya. Maka di sini terjadi pelepasan misalnya N, atau misalnya kalau tidak yaitu eliminasi dari Cl minusnya. Jadi yang kalau kita lihat pertama di sini adalah adisi nukleofiliknya, ya. Kemudian diikuti dengan eliminasi. Eliminasi, ya. Jadi ini adisi eliminasi merupakan tahapan reaksi yang berlangsung pada reaksi-reaksi yang lewat turunan asam karboksilat, ya. Bahwa seperti ini, tapi ini masih bermuatan positif, maka akan diikuti dengan ditariknya satu proton dari molekul ini, misalnya katakanlah oleh amin, ya. Kalau misalnya ada oleh air, misalnya, tapi oleh amin yang ada di sini, maka akan terjadi seperti itu, ya. Dan kita dapatkan senyawa produknya yaitu amida. Ya, ini kan sudah ada di dalam slide yang berikan. Jadi contohnya misalnya benzoil klorida kita reaksikan dengan, kemudian sekarang yang berikutnya adalah mengubah asid klorida menjadi ester. Tadi kalau asid klorida menjadi menjadi amida, sekarang asid klorida menjadi ester. Bagaimana kita reaksikan saja asid klorida tadi dengan etanol dengan adanya piridin, gitu ya. Maka kita akan dapatkan etil benzoat, ya. Etil benzoat, dan kemudian ada di sini piridin yang sudah tentu saja mengikat hak dari etanol tadi, ya. Mekanismenya analog dengan mekanisme yang tadi, seperti itu. Nah, sekarang reaksi yang lain misalnya bagaimana kita mengubah ester. Nah, seperti yang di tabel sebelumnya, mungkin kita lihat tabel di sini ya. Ingat kemarin kita sudah tampilkan juga, saya kembali nggak apa bolak-balik ya. Jadi kalau tabel di sini kita lihat bahwa asil klorida itu bisa diubah menjadi semua turunan asam karboksilat dan asam karboksilat ya, tentu saja bisa menjadi hidrida, bisa menjadi ester, bisa menjadi amida, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ester itu bisa menjadi amida. Kemudian amida itu tidak bisa, hanya bisa diubah menjadi asam karboksilatnya, gitu ya. Kemudian anhidrida itu hanya bisa diubah menjadi ester dan amida. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana reaksi yang bisa terjadi, tidak semua ya. Misalnya katakanlah anhidrida menjadi asil klorida gitu, enggak juga, gitu ya. Jadi kita lihat apa saja turunan asam karboksilat yang bisa diubah menjadi turunan asam karboksilat lainnya. Tadi kan asid klorida menjadi ester, asid klorida menjadi amida. Sekarang kalau misalnya amida, ester menjadi amida itu juga bisa, gitu ya. Seperti itu. Nanti akan kita lihat pada slide berikut. Jadi kalau misalnya kita melakukan reaksi ester ini, maka kita akan dengan maka kita dapat amidanya, mekanismenya seperti tadi. Jadi contohnya misalnya metoksibenzoat kita reaksikan dengan metilamin, maka kita dapatkan senyawa amida seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa reaksi kalau kita reaksikan si ester tadi bisa direaksikan dengan berbagai amin, apakah amin primer, amin sekunder, atau misalnya amoniak, gitu ya. Jadi sehingga kita dapatkan di sini adalah amida primer, ya. Di sini pasti yang awalnya adalah amoniak, kemudian amida sekunder, berarti awalnya adalah RNH2, gitu, dan amida tersier. Berarti di sini adalah NHR2, gitu ya. Jadi dari amina primer, amina sekunder, ataupun amoniak, maka kita bisa mendapatkan produk amida dengan mereaksikannya dengan ester. Tapi tentu saja tidak dengan kalau kita tersier, karena tidak ada H lagi yang terikat di situ, ya. Nah, berikutnya anhidra asam bisa berubah menjadi
tadi ester ya, di sini kalau kita lihat bisa berubah menjadi kita reaksikan dengan amina, maka kita bisa mengubahnya menjadi amida ya, dan ion karboksilatnya. Kemudian kalau kita reaksikan dengan ester, maka kita dapatkan esternya di situ ya. Dengan ester kita dapatkan esternya. Jadi contohnya misalnya kalau kita reaksikan asetik anhidra asetat ya dengan benzoil alkohol, nanti kemudian koreksi sedikit kalau misalnya ada dalam tabelnya ya, contohnya kemudian dengan asam anhidra asetat dengan benzoil alkohol, maka kita dapatkan benzoil asetat ya. Mekanismenya mirip dengan yang tadi, itu saja. Nah, kalau kebetulan ini simetris alkilnya ya. R-nya di sini ini CH3 dan ini TCH3. Tapi kalau yang tidak simetris, maka nanti kemungkinan ada 2 produk yang bisa terbentuk ya. Kemudian kalau kita reaksikan dengan amina, maka kita akan dapatkan juga molekul amida seperti itu ya. Nah, berikutnya yang menarik adalah bahwa kalau misalnya si anhidra asetatnya itu adalah anhidra asetat yang siklik ya. Ya, maka kita akan mendapatkan produk yang spesifik dari reaksi ini. Kita lihat pada reaksi berikut ya. Nah, kita tahu bahwa ini kan anhidra petalamat ya. Anhidra petalamat ini kita dapatkan dari ini senyawa seperti ini. Jadi kita panaskan sehingga terjadi dehidrasi, maka kita mendapatkan anhidrida siklik ya. Nah, kalau ini kita reaksikan dengan amoniak dalam H2O ya, maka yang berikutnya terjadi amida dan ion karboksilat seperti itu. Jadi satu karbonil itu menyikapi NH2 dan satu karbonil menjadi karboksilat. Nah, kalau ini kita reaksikan dengan H3O+ atau kita asamkan ya, maka yang bagian garamnya itu akan menjadi OH. Ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan di sini asam petalamat. Jadi di sini dari anhidra petalamat tadi, maka kita bisa memutuskan ikatan antara anhidra tadi, dan kemudian kalau kita reaksikan dengan NH3, maka kita dapatkan amida, dan di sini adalah asam karboksilat ya. Dan ternyata kalau misalnya kita reaksikan amida seperti amida dan asam karboksilat itu kemudian kita panaskan, maka kita akan dapatkan senyawa yang namanya ini petalamida ya. Jadi misalnya siklik dari amida atau petalamida seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin ada yang menarik atau yang spesifik juga dari reaksi. Kita tadi sudah membahas perubahan dari turunan asam karboksilat, kecuali adalah bagaimana membentuk nitril gitu ya. Membentuk nitril bagaimana? Nah, ternyata bahwa nitril itu bisa dihasilkan dari amida ya. Kita lihat pada slide berikut. Jadi nitril itu kita bisa direaksikan dari amida, di mana amida itu kita reaksikan dengan P4O10 ya, atau anhidra asetat seperti itu, kemudian diikuti dengan pemanasan sehingga yang terjadi adalah reaksi dehidrasi gitu ya, sehingga kita dapatkan nitril dan asam fosfat ataupun asam asetat ya, tergantung dari reagen yang kita gunakan untuk mengubah reaksi senyawa ini. Nah, reaksi ini merupakan reaksi yang berguna untuk mengubah amida menjadi nitril ya, karena nitril nanti kita bisa reaksikan. Jadi tidak bisa dirubah dari amida menjadi nitril itu dengan reaksi yang sama seperti sebelumnya, yaitu reaksi substitusi nukleofilik gitu ya. Misalnya reaksi substitusi nukleofilik antara ion cyanida dan alkil halida seperti itu ya. Gitu. Jadi ini cara mengubah dari amida menjadi nitril. Jadi ini sedikit hafalan ya gitu. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas tadi nih. Jadi kalau misalnya kita sudah dapatkan asam petalamat yang tadi berasal dari anhidra petalamat, maka kemudian kita dapatkan atau asam petalamat ya. Asam petalamat ini kalau kita panaskan maka akan terjadi dehidrasi sehingga terbentuklah petalamida di mana reaksi ini juga merupakan reaksi yang sangat berguna, yaitu menghasilkan rendemennya adalah 100% ya. Tapi nggak tahu kalau kita mengerjakan ya, ini kan di literatur atau di pustaka yang sudah
publikasi gitu ya yang ada di dalam berbagai buku, maka ini random ini 100% gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian mengulang kembali kalau misalnya reaksi ini tadi ya, ingat bahwa kalau kita dapatkan reaksi ini dapatnya apa? Neutral gitu. Jadi apa yang sebetulnya diubah? Bisa menulis apa yang terjadi? Neutral apa tuh? Produknya sebutkan namanya. Namanya apa tuh? Hah? Namanya benzenitril ya, itu. Jadi kalau kita lakukan hidrasi, nanti dilihat ya namanya ya. Gitu. Jadi kita dapatkan produk seperti itu, benzenitril seperti itu ya. Nah, berikutnya, nah ternyata kita sudah tahu juga bahwa selain ester siklik, anhidrida siklik, dan kita dapatkan juga amida siklik. Tadi fetalamida itu kalau itu di karbonil ya. Tetapi banyak sekali senyawa di alam yang ternyata merupakan senyawa amida yang siklik ya. Nah, ini kita akan melihat bagaimana kekhasan dari senyawa-senyawa siklik amida ya. Misalnya yang kita lihat pada slide berikut. Jadi ini merupakan senyawa siklik amida atau yang kita namakan sebagai laktam ya tadi. Tadi kan fetalamida ya, jadi siklik amidanya ini adalah laktam. Kalau fetalamida itu kan ada 2 karbonilnya ya di antara N, tapi ini 1 karbonil saja yang kita katakan sebagai laktam. Yang pertama adalah beta laktam. Nah, beta laktam, kenapa beta laktam? Karena di sini alfa dan beta. Jadi N-nya itu ada pada posisi beta. Kemudian gamma laktam ya, karena si N-nya itu ada pada posisi gamma. Kemudian delta laktam ya. Nah, senyawa-senyawa atau yang jadi atau gugus laktam ini itu ternyata mempunyai aktivitas yang sangat spesifik kalau ada pada senyawa alam, misalnya pada senyawa yang dihasilkan dari mikroorganisme, yaitu dari penicillium ya. Jadi yang namanya penicillin G, di sini kita lihat ini R-nya akan ya. Jadi kita lihat di sini adalah beta laktam. Jadi senyawa penicillin G, ampicillin dan penicillin V yang kita tahu sebagai obat yang digunakan antibiotik ya. Itu walaupun tidak semua orang itu bisa tahan terhadap penisilin, termasuk saya juga nggak bisa. Jadi, nah ternyata bahwa aktivitasnya itu kalau tidak salah ditentukan oleh adanya beta laktam ini, ya. Sehingga biasanya kalau orang ingin mendapatkan senyawa yang bersifat antibiotik, biasanya ingin jadi dicari senyawa-senyawa, misalnya yang punya beta laktam tersebut, ya, gitu. Jadi nanti kalau itu, nah kembali bahwa ini tambahan juga pada saat kita menganalisis gugus fungsi. Tidak ada siklik itu siklik amida namanya laktam ya. Kalau Anda kemudian kalau dulu kan cuma tahu amida gitu ya kalau di awal kuliah. Tapi sekarang kalau misalnya di tahun kedua di semester kedua kalau ditanyakan gugus apa yang ada, tentu saja ini ada gugus amida ya. Ya, KP yang tahu ini adalah gugus beta laktam karena dia alfa beta. Jadi N-nya itu pada posisi beta. Kan kita tahu ini alfa dari karbonil, beta dari karbonil, dan ini adalah N ini ada pada posisi beta. Seperti itu ya. Nah, berikutnya apa sih reaksi-reaksi yang bisa dilakukan pada turunan asam karboksilat ya. Jadi misalnya bagaimana mensintesis turunan asam karboksilat selain dari dari reaksi-reaksi yang sudah kita bahas dari asam karboksilat kita ubah menjadi ester, menjadi amida, menjadi anhidra asam ya. Nah, sekarang ada reaksi lain nggak untuk mendapatkan turunan asam karboksilat? Selain tadi misalnya amida ditambahkan P4O10 sehingga terjadi dehidrasi untuk mendapatkan nitril, maka ada juga reaksi yang kita bisa gunakan untuk mensintesis nitril. Misalnya kalau kita reaksikan dengan jadi reaksi 1, 2, 3, 4 butanitril ya, maka kita bisa memperoleh dari reaksi bromo butana gitu ya. Kita reaksikan dengan NaCN ya, natrium cyanida, kemudian dalam DMSO, maka kita dapatkan produk seperti itu. Nah, syaratnya bahwa di sini reaksinya yang terjadi adalah reaksi substitusi biomolekular, artinya bahwa di sini akan sangat reaksi akan berlangsung sangat baik kalau alkil halidanya itu adalah primer gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan reaksi ini dengan dengan baik kalau primer. Nah, kalau sekunder masih kemungkinan terjadi,
Tetapi kalau misalnya tersier, nah ini tersier maka kita tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa mendapatkan produk katakanlah tersier butanitril, tersier butylnitril itu dari tersier butyl bromida ya, kita reaksikan seperti itu. Nah, jadi nah tentu saja kalau kita ingin mendapatkan senyawa tersier butylnitril, kita tidak bisa melakukan reaksi substitusi nukleofilik dengan menggunakan tersier butyl bromida ya. Karena kita tahu juga syaratnya kan di sini adalah SN2. SN2 tidak akan berlangsung dengan baik kalau si alkil halidanya adalah tersier karena untuk SN2 kan penyerangan itu dari sisi yang berbeda, sedangkan pada reaksi ini maka tersier butyl bromida lebih cenderung untuk memutuskan atau melepaskan bromnya ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan tersier butylnitril kalau begitu? Nah, ternyata bahwa tersier butylnitril kita bisa lakukan reaksi dengan melalui pembentukan asam karboksilat gitu ya. Nah, asam karboksilat apa? Nah, artinya kita dari molekul tersier bromida kita ubah menjadi asam karboksilat. Gitu ya. Caranya bagaimana? Kita lihat pada reaksi berikut. Nah, ini ya, masih ingat bahwa yang pertama adalah kita mengubah dia menjadi logam organologam ya, sebentar. Jadi kita mengubah menjadi organologam ya, MgBr ya. Kemudian kita reaksikan dengan CO2. Pada saat MgBr kita reaksikan dengan CO2, maka sama bahwa ini akan minus, ini akan positif, dan kita tahu ini ada positif, maka ini akan bergerak ke sana ya. Dan akan kita dapatkan senyawa itu sehingga kita dapatkan maka akan kita dapatkan produknya adalah sini aja ya. Sini aja. 1, 2, 3 ya. Kemudian ini adalah C. Ya, jadi ada pemanjangan rantai karbon. Ini adalah kalau tadi atas adalah O- MgBr ya. Kemudian dan oksigen karbonil. Dan kalau ini kita reaksikan dengan H3O+ ya, maka bagian yang ini akan menjadi OH. Maka kita dapatkan asam karboksilat. Nah, kita tahu bahwa tadi bahwa untuk mendapatkan nitril yaitu melalui pembentukan atau melalui pembentukan amida ya. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan senyawa ini dari asam karboksilat menjadi amida. Nah, kita bisa menggunakan DCC kan ya sebetulnya ya. Tetapi juga kita bisa mengubah amida menjadi bentuk dulu yang turunan asam karboksilat yang paling reaktif, yaitu apa? Turunan asil asam halida. Asil halida gitu. Jadi kita ubah dulu menjadi asil halida. Kira-kira kalau kita ingin mengubah asam karboksilat menjadi asil halida, kita tambahkan dengan apa tuh? SOCl2. SOCl2 ya, apalagi selain SOCl2? Atau PCl5. PCl3, PCl5 atau COCl2 ya. Gitu. Jadi itu adalah 4 reaksi yang kita bisa gunakan untuk mengubah asam karboksilat menjadi asil klorida ya. Jadi kalau kita reaksikan dengan SOCl2, maka produk yang pertama adalah kita dapatkan ini kan ya. Itu. Kemudian baru ini sebentar. Oke. Nah, ini kan dapatkan Cl. Kemudian kalau tambahkan NH3, nah, kan tadi ya, NH3 tinggal dia ke sana, ini dan lepas gitu sehingga dapatkan amida. Nah, sekarang bagaimana dari amida menjadi nitril? Tadi ditambahkan apa tuh? Reaksi untuk mengubah amida menjadi nitril. Apa tuh tadi? Ada 2 tadi. Yang pertama adalah apa tuh? Ternyata nggak jaminan juga nih PPT-nya sudah diberikan, nggak dilihat juga ya. Katanya PPT harap diberikan sebelum kuliah. Sekarang diberikan juga tidak dilihat ya, sama aja berarti. Jadi udahlah ke depannya mah tetap PPT akan diberikan di akhir kuliah saja. Apa nih? Tadi baru beberapa menit yang lalu
mengubah amida menjadi nitril. P4O10. P4O10 ya. Jadi P4O10 ya. Atau satu lagi anhidra asetat. Jadi jangan sampai lupa nih, baru belum sejam nih ya, baru beberapa menit saja kita bahas. Jadi kita reaksikan P4O dengan P4O10 ya, dan kita lakukan pemanasan. Tentunya ini akan kita lakukan pemanasan tadi 130 derajat sampai 140 derajat, maka kita dapatkan nitril. Jadi nitril ini kita bisa langsung kita reaksikan ini dengan NaCN gitu ya. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa terjadi seperti itu. Nah, sekarang ada reaksi yang lain. Nah, ini yang menarik juga ya. Kita kan tahu, kita ada tahu ada yang namanya senyawa alkil kloroformat ya. Jadi alkil kloroformat. Nah, senyawa alkil kloroformat ada senyawa karbonil yang mempunyai 2 Cl. Nah, itu ya. Jadi 2 Cl. Nah, alkil kloroformat. Nah, senyawa alkil kloroformat ternyata kalau kita reaksikan dengan alkohol itu salah satu ininya misalnya salah satu gitu ya. Misalnya kalau ini kan di kanan, maka bisa terjadi juga reaksi adisi diikuti dengan eliminasi gitu. Sehingga tadinya alkil kloroformat menjadi jadi senyawa ini. Alkil kloroformat. Jadi kita dapatkan alkil kloroformat ya. Jadi COCl2 ya, COCl2 maka kita dapatkan alkil kloroformat. Alkil kloroformat produknya, maaf. Kok jadi saya belibet. Jadi kalau kita ada COCl2 di mana CO-nya itu punya 2 Cl ya, COCl2, maka kalau kita reaksikan dengan alkohol maka kita dapatkan alkil kloroformat ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya, jadi kalau misalnya kita punya katakanlah alkil kloroformat ya, kemudian kita reaksikan dengan alkohol ya, alkohol seperti ini, maka OR-nya ini, alkoxidanya ini akan digantikan oleh alkoholnya di sini. Jadi terjadi reaksi transesterifikasi gitu ya, seperti itu. Maka kita dapatkan benzyl kloroformat seperti itu ya. Nah, berikutnya kalau senyawa jadi alkil kloroformat merupakan katakanlah jadi starting material atau prekursor untuk berbagai senyawa lainnya selain tadi benzyl kloroformat atau alkil kloroformat yang lain ya. Maka ternyata bahwa alkil kloroformat itu bisa dijadikan senyawa karbamat, yaitu senyawa yang dimana OR kalau tadi alkil kloroformat itu penggantian dengan OR-nya menjadi alkoxidanya oleh alkohol yang lain, maka kalau kita reaksikan dengan alkil kloroformat itu direaksikan dengan alkil amin, maka yang terjadi adalah Cl-nya. Nah, di sini terjadi kembali bahwa reaksi, nah ini kalau ini ke situnya gitu ya. Nah, coba cari ke sini, inilah gini aja. Biarinnya lebih bagus. Nah, kenapa kok yang direaksikan silahkan baca ya. Kenapa kalau tadi dengan alkohol yang diganti yang kiri alkoxidanya, sedangkan dengan amin maka yang akan dibuang itu adalah Cl-nya gitu ya. Sehingga dari sini kita dapatkan karbamat atau uretan seperti itu. Ya. Nah, senyawa uretan untuk memproteksi amin gitu ya. Jadi kalau kita dapatkan, jadi aminnya ini nanti akan berikatan dengan karbonil gitu ya. Nah, biasanya pengubahan alkil kloroformat menjadi karbamat tadi digunakan untuk memproteksi amin gitu ya. Memproteksi amin seperti ini. Jadi kalau ini jadi si aminnya terproteksi oleh gugus ini ya, oleh gugus gugus itu. Kemudian senyawa tersebut juga mudah karbamat tadi itu juga mudah dilepaskan dengan menggunakan reaksinya hidrogenasi dengan menggunakan palladium atau dengan menggunakan HBr dalam asam asetat ya. Ini harusnya dalam asam asetat gitu. Nah, ini nanti akan kita pelajari kalau kita mereaksikan dengan reaksi nanti asam amino seperti itu ya. Jadi akan kita ubah reaksinya. Jadi biasanya proteksi dan antiproteksi merupakan reaksi yang lazim dilakukan pada reaksi senyawa organik gitu ya.
Jadi kalau kita ingin memproteksi satu, yang lainnya katakanlah dulu pernah kita bahas kalau ada aldehid dan keton aldehid seperti itu misalnya, maka kita bisa memproteksi gugus karbonilnya di situ dengan misalnya diol gitu ya, sehingga terjadi siklik seperti itu. Nanti kita bisa lepaskan lagi karena kalau siklik diol berarti dia terbentuk asetal. Asetal itu kan tidak stabil dalam asam, maka kita bisa lepaskan lagi dengan asam sehingga kita dapatkan nanti yang sudah terproteksi gitu ya. Nah, ini ada berikutnya adalah reaksi yang lain. Ternyata bahwa asam karboksilat itu juga bisa mengalami dekarboksilasi ya. Tapi tentu saja ini reaksinya tidak mudah, tetapi biasanya akan sangat mudah sekali kalau ada beta ketokarboksilat ya. Kita lihat pada slide berikut. Jadi bisa terjadi asam karboksilat itu bisa terjadi reaksi dekarboksilasi. Hanya biasanya reaksi yang umum adalah biasanya reaksi dekarboksilasi pada beta ketoasid. Karena ini pasti akan membutuhkan, kalau ini saja asam karboksilat saja, ini tentu saja akan membutuhkan energi yang cukup besar. Tetapi biasanya yang lazim adalah kalau misalnya kita punya beta ketokarboksilat. Jadi beta ketokarboksilat ya. Itu kalau kita panaskan, maka ini akan kita dapatkan atau kita melakukan pemutusan di situ. Kita dapatkan reaksi dekarboksilasi. Nah, ini kan reaksi yang sering terjadi gitu ya pada nanti yang sudah kita bahas sebelumnya juga ada pada reaksi etil asetoasetat ya, misalnya jadi keton yang tersubstitusi ya, atau asam asetat yang tersubstitusi, dekarboksilasi ini sering terjadi kalau kita panaskan misalnya pada suhu yang tinggi ya. Nah, mekanismenya seperti apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya dengan pemanasan ternyata bisa terjadi reaksi penataan pada beta ketokarboksilat itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tahu ini kan merupakan bentuk ikatan seperti itu ya, ikatan hidrogen, kemudian terjadi reaksi penataan dengan adanya pemanasan tadi, di mana pemataannya adalah seperti berikut ya, yaitu jadi dari ikatan dari oksigen dan H itu akan diberikan ke oksigen dan karbon, kemudian diikuti dengan putusnya ikatan antara karbonil dengan C di sebelahnya, diberikan ke ikatan sebelahnya, dan kemudian ikatan P-nya disebahkan ke ikatan O dan H, sehingga terbentuklah akhirnya enol dan keton. Nah, tentu saja enol dan keton itu nanti akan mengalami enol dan kemudian menjadi keseimbangan dengan keton ya. Jadi kita dapatkan nanti CO2 plus keton. Tentu saja awalnya kan ini enol seperti itu ya. Nah, atau juga misalnya kalau keadaan bentuknya dalam keadaan asetal ion karboksilatnya, maka itu juga bisa mengalami pembentukan atau reaksi dekarboksilasi seperti itu ya. Nah, sedikit tambahan saja untuk beberapa reaksi, bahwa reaksi pembentukan ester gitu ya, itu merupakan reaksi yang sangat penting dalam pembentukan berbagai senyawa yang tergolong kepada senyawa yang katakan sebagai polimer ya, polimer. Contohnya adalah misalnya polimer poliester dan poliamida ya. Nah, ini merupakan reaksi yang poliester. Jadi kalau misalnya ada alkohol seperti ini yang banyak, kemudian kita reaksikan dengan karboksilat dengan rantai panjang, kemudian kalau kita reaksikan maka kita akan dapatkan ester. Jadi kita dapatkan poliester. Atau misalnya kita reaksikan asil klorida ya, seperti ini kita reaksikan dengan amina ya, rantai panjang juga, maka kita akan dapatkan juga nanti produknya adalah poliamida. Contohnya misalnya adalah polimer nilon 66. Nilon 66 merupakan senyawa yang penting pada pembentukan bak pakaian atau fiber atau materi-material yang lain. Jadi biasanya si nilon ini 66 itu, kenapa dikatakan 66? Kalau kita lihat di sini berapa karbon pada karboksilatnya di sini? Ada berapa karbonnya? Pada asam karboksilatnya? Ada 6. Kemudian berapa karbon pada aminanya? 6 juga. 6 juga, makanya dikatakan sebagai nilon 66 ya. Jadi antara asam karboksilat dengan dikarboksilat dengan diamin tadi ya, dialkil amin, maka diamin tadi, maka kita senyawa alkil diamin, maka dilakukan pemanasan, maka kita dapatkan senyawa nilon 66. Jadi nanti akan terjadi pembentukan ikatan amida seperti itu ya. Dan senyawa ini merupakan
senyawa yang penting ya, ataupun misalnya pembentukan senyawa polimer yang lain yang kita namakan sebagai dakron. Dakron, tahu dakron? Apa tuh dakron? Biasanya di mana kita temukan dakron katanya? Isi boneka, isi bantal ya, kasur, dan misalnya dakron ya. Jadi dakron itu sebetulnya polimer juga yang dihasilkan dari suatu turunan ester seperti ini direaksikan dengan diol gitu ya. Ini jadi turunan diester dengan diol kita panaskan juga, maka nanti akan terbentuk membentukkan ester ya seperti ini yang kita namakan sebagai dakron. Dakron itu digunakan berbagai ya, jadi pada katanya selain tadi yang pengisi mainan ya, bantal, digunakan juga pada film, recording tape dan sebagainya ya. Nah, jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, mungkin ini ada sedikit yang terlewat, tapi silakan baca sendiri saja mengenai reaksi pembentukan asam karboksilat dengan dengan suatu senyawa halogen gitu ya. Ini yang tadi belum terbaca ini. Jadi kita tahu bahwa asam karboksilat itu kalau kita reaksikan dengan basa, basanya apakah natrium hidroksida ataupun natrium bikarbonat ataupun basa-basa lain itu akan membentuk ion karboksilat. Kalau kita reaksikan dengan alkohol dengan H+, maka kita dapatkan ester. Kalau kita reaksikan dengan SOCl2, PCl3, PC5 atau SOCl2 atau COCl2, maka kita dapatkan asil. Kalau kita dapat reaksikan dengan asil halogen, ya asil halida, maka kita dapatkan anhidrida atau dengan garam karboksilat ya itu. Kemudian kalau kita reduksi dengan lithium aluminium hidrat kita dapatkan alkohol. Nah, satu reaksi mungkin yang tambahan saja untuk informasi wawasan saja, yaitu kalau kita reaksikan dengan fosfor, dengan halogen dan H2O, maka kita bisa mendapatkan reaksi alfa halogen ya, alfa halogen karboksilat seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pada slide berikutnya, apa sih reaksi yang kita bisa lakukan terhadap senyawa asil klorida? Bisa kita hidrolisis ya, tentu saja kita hidrolisis. Di sini biasanya ada H+-nya, hidrolisis misalnya. Kemudian kita reaksi dengan H2O, atau kita reaksikan dengan alkohol dalam suasana basa dengan piridin ya. Tadi kita dapatkan ester, kita reaksikan dengan asam karboksilat, kita dapatkan anhidrida asam, kemudian kita reaksikan dengan amina, kita dapatkan amida. Nah, sekarang kalau asil klorida yang lain, misalnya kita reaksikan apa lagi? Misalnya kita reaksikan dengan lithium aluminium hidrat, reduksi ya, maka kita dapatkan alkohol. Ingat bahwa ini akan jadi alkohol ya, Cl-nya tidak dipengaruhi ini ya. Ini suka jadi kadang sering kalau ini direaksikan pokoknya jadinya begini nih, suka ada nih OH terus ada Cl. Nah, ini no ya. Jadi hasilnya adalah alkohol. Kemudian kalau kita reaksikan dengan lithium triterbotoksi aluminium hidrida, maka kita hanya mereduksi sampai ke aldehid saja. Kemudian kalau ini kita reaksikan dengan organologam, ya, maka kita dapatkan alkohol, ya, seperti itu. Dan kalau kita reaksikan dengan benzen, dengan asil klorida, maka reaksinya adalah reaksi apa tuh? Namanya Friedel-Crafts, ya, gitu. Nah, reaksi-reaksi yang lain misalnya adalah reaksi anhida asam. Jadi anhida asam, kalau misalnya kita punya anhida asam, maka kalau kita tambahkan air, maka dia akan terpecah menjadi asam karboksilatnya, gitu ya. Kalau kita reaksikan dengan esternya, maka ini akan kita dapatkan 2 ester, seperti itu. Kalau kita reaksikan dengan amida, maka kita dapatkan amida dan ion karboksilat amin. Jadi ini garam ion karboksilat amin, seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau ester, apa tuh ester? Jadi dari ester kita bisa dapatkan berbagai produk ya. Kalau kita reaksikan dengan asam, dengan H2O, kita reaksikan hidrolisis, maka kita dapatkan asam karboksilatnya kembali. Bisa dilakukan dalam suasana asam ataupun bisa dilakukan dalam suasana basa diikuti dengan pengasaman ya, karena kalau dengan suasana basa nanti dapatnya adalah ion karboksilat ya, sama halnya seperti reaksi yang terjadi pada atau kita katakan sebagai reaksi penyabunan ya. Kemudian kalau kita reaksikan dengan alkohol yang lain, kemudian ada panas dengan ada kalor, itu kita dapatkan transesterifikasi. Nah, ini transesterifikasi sangat banyak dibahas nanti dalam reaksi-reaksi pada biokimia. Ya. Kemudian kalau kita tambahkan amina, maka kita dapatkan amida. Primer ya, kalau amoniak ya. Kemudian kita reaksikan dengan organologam ya. Kalau kita reduksi kembali, kalau kita reduksi dapatnya apa? Kalau kita reduksi kita gunakan apa tuh?
kita reduksi dengan LiAlH4, maka kita dapatkan produknya apa? Atau kita reduksi dengan lah? Dapatnya apa produknya? Ini pada kemana nih? Kok langsung pesertanya langsung 31, 10 orang langsung lift nih. Ini produknya apa dapatnya? Apa dapatnya? Alkohol bukan. Alkohol ya, alkohol. Kalau kita ingin mendapatkan aldehid, kita reaksikan dengan apa? NaBH4. NaBH4. No. Bukan itu aldehid. Yang bukan. ini Bu. Apa tuh? Li tapi spesies. Apa yang khusus yaitu diebal ya, diebal seperti itu ya. Jadi kembali dilihat tuh, ini ada di PPT yang saya bagikan nih. Jadi dilihat PPT-nya ya, bukan hanya diterima kemudian dilihat tapi dipahami, dipelajari. Kemudian dari nitril apa yang kita lakukan? Kalau kita hidrolisis maka kita dapatkan asam karboksilatnya, bisa dilakukan dalam susunan asam atau basa. Tentu saja dalam asam kita dapatkan asam karboksilatnya, dalam basa kita ion karboksilatnya. Kalau kita reaksikan dengan diebal kita dapatkan aldehid, kemudian kita reaksikan dengan dengan LAH atau lah kita dapatkan amina ya. Kemudian kalau amida seperti apa? Amida kita hidrolisis maka dapatkan asam karboksilatnya, di reduksi kita dapatkan aminnya. Nah ya, seperti ini ya. Kalau ini kan amida yang sekunder ya, kita dapatkan seperti itu, dan kita reaksikan dengan P4O10 maka kita dapatkan nitril seperti itu ya. Jadi kita lihat beberapa hal yang terkait dengan ini tabel tadi disimak lagi, dipelajari kembali. Oke, jadi itu mungkin beberapa kajian yang kita bisa bahas pada hari ini ya. Ini sudah ada 30 orang, sudah lift sekian banyak ya. Jadi tolong ini kenapa sih pada lift sebelum selesai kuliah? Ada kuliah lain? Kemungkinan mereka kelas bareng terus pakai satu device Ibu biar hemat kuota. Maksudnya kelas bareng ada? Enggak, maksudnya kelasnya di satu tempat bersamaan gitu Ibu. Oh, ada kelas lain gitu? Biasanya juga dulu di awal nggak ada. Emang ada kuliah bentrok gitu? Bukan gitu Kak, bukan gitu Bu. Maksudnya mereka ngumpul di satu rumah, terus kelasnya bareng-bareng gitu, kelas ya gitu. Bareng. Ada 10 orang yang dalam satu rumah? Enggak sih mungkin. Iya, enggak ada kan tadi sendiri-sendiri ya. Oke, yang lift saya lihat cek ya. Ini 31 orang ya. Tolong saya cek dulu siapa sih partisipan yang sudah lift. Ini kok melift. Kalau memang nggak akan kuliah nggak apa-apa. Kan saya bilang juga kalau nggak akan kuliah hanya ingin dapat nilai kuis saja dan nggak akan ya. Jadi harus komit ya dengan kuliah ya. Jadi kalau misalnya itu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba masuk lagi dan sebagainya, kecuali memang jaringan. Tapi tadi sementara kuis juga oke, jaringannya 40 masih tetap bertahan tadi sampai 46. Jadi harus komit dengan apa yang dilakukan, kecuali memang tidak akan kuliah ya. Nah, tadi yang tidak ada nanti saya akan cek kembali nih, yang tidak ada sampai akhir kuliah. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kalau tidak ada kita akan kuis lagi hari Senin asam karboksilat dan turunannya ya. Kemudian siapkan diri juga untuk materi-materi yang sudah dipelajari ya, sudah diberikan untuk senyawa ini, materi-materi yang sudah diberikan untuk ujian terutama ya. Jadi hari Senin kita akan kuis dan kita lanjutkan dengan topik yang baru ya. Kelanjutan dari materi-materi yang akan kita bahas pada semester ini. Oke.
Sekian saja Pukuli pada pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi, makasih.